Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlis sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahlil bid'ati wat dhalalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin kaum muslimin, gure-gure Bandung, marilah selaku ajakan yang pertama Bandung puja katanya kuwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang mentang memberikan kesempatan kepada katanya, yang mentang memberikan kesehatan kepada katanya Bandung, sehingga Bandung katanya katruk talangkah ni bak tempat yang sangat mulianya. Tujuan dan maksud untuk tabayyi utang dengan Allah Subhanahu wa taala. Utang berupa fardhu ain, yaitu sembahyang Jumat secara berjamaah. Kemudian rahmat dan sejahtera tamlaki ba Allah bersabi-sabi tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlanjut kepada al dan para sahabat beliau sekalian, para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama uzzaman yang mentengna sajan getanyo uroyo. Dilekoni baknyan luntuan aturkan kata-kata penghormatan. Yang pertama sekali kepada Bandung gure-gure luntuan, baik yang na di sino ataupun yang hana, kepada gure getanyo bersama Raja Imum Syekh yang na di masjid getanyonya, dan kepada seluruh kaum muslimin urang Syekh luntuan Bandung yang telah berhadir di bauro yang sangat mulianya. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Bandung getanya umat manusia berkeinginan di ura kiamat sehingga ingin mendapatkan sesuatu yang namanya kebahagiaan. Bandung getanya umat manusia berkeinginan sehingga di ura kiamat mendapatkan sesuatu yang namanya kesenangan dan kemenangan. Di mana tempat kebahagiaan tersebut, tempat kesenangan tersebut, Allah biyutamang tanyo dalam satu tempat yang namanya syurga Allah. Bukanlah keinginan getanya uronyo, bukanlah harapan getanya Bandung kaum muslimin singgah di ura kiamat ingin merompak penyesalan yang luar biasa, ingin merompak duka cita yang luar biasa, di mana tempat duka cita tersebut Allah gutik tanyo, Allah gelham getanyo dalam satu tempat yang namanya neraka Allah. Begitu juga kaum muslimin, harapan getanya Bandung, keinginan hati getanya Bandung, singgah wate taluk dalam kuburan, singgah wate taih dalam kuburan, kibancara bersenang taih dalam kuburan tersebut. Keinginan hati getanyo berterlepas, berterjaga daripada siksa adapun fitnah di dalam kuburan tersebut. Nyan keinginan getanyo. Harapan getanyo uronyo kaum muslimin, keinginan getanyo uronyo ingin mendapatkan kebahagiaan singgah di ura kiamat, ingin senang wa taih dalam kuburan, terlepas daripada azab-azab dalam kubur. Nyan sama
lagi keinginan umat-umat manusia yang udip bak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginan katanya uronyo ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ingin mendapatkan kesenangan wa taih dalam kuburan. Sama lagi keinginan umat-umat manusia yang udip bak masa para sahabat-sahabat Rasulullah, serta keinginan katanya uronyo sama kaum muslimin Bandung dengan keinginan umat-umat manusia yang udip bak masa para tabi'in, umat-umat yang terdahulu. Mandum-mandum berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, mandum-mandum berkeinginan berterlepas daripada azab wa taih dalam kuburan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, seandainya timbul pertanyaan, kiban solusi bak getanyo, kiban persiapan yang mesti kita siapkan oleh getanyo Bandung supaya wa taih singgah dalam kuburan, wa tamang dalam kuburan beraman daripada azab, berterlepas daripada siksa-siksa di dalam kuburan tersebut. Kiban cara nyan pertanyaan dijawab oleh sira ulama yang nan ulama tersebut al-faqih, dijawab dalam sebuah kitab. Qala al-faqih, berkata seorang ulama yang bernama Faqih, man arada ayyanjua an azabil qabri ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Si barangkasa yang berkeinginan untuk terlepas daripada azab di dalam kuburan, maka hendak terhadap orang tersebut melakukan put macam perkara, dan hendak terhadap orang tersebut meninggalkan 4 macam perkara. Artinya kaum muslimin getanya Bandung berkeinginan supaya watetaih dalam kubur beraman, tatamang dalam kuburan berterlepas daripada azab-azab Allah. Tugas getanya lakukan put macam perkara. Dengan put macam perkara tersebut insya-Allah aman taih dalam kuburan. Setelah put macam perkara tersebut kasering tak kubut, ingat put macam perkara yang lain mesti kita jauhkan, mesti kita tinggalkan. Insya-Allah kebahagiaan akan merumpuk ke Getanyuban Bandung. Tah put macam perkaranya, nyu pelajaran Getanyu uronyo. Tah put macam perkara yang mesti benata lakukan, yang insya-Allah terlepas Getanyu daripada azab taih di dalam kuburan. Disambung oleh Al-Faqih, put macam perkara yang dengan sebab put macam perkara insya-Allah terlepas Getanyu daripada azab kubur. Yang pertama, muhafadhatus shalah, menjaga sembahyang. Sama-sama Getanyu maklumi, salah satu perintah yang diwajib oleh Allah, salah satu kewajiban yang kepundakkan oleh syariat kepada Getanyuban Bandung, iaitu sembahyang siura si malam 5 buah waktu. Nyan sembahyang nyan kiban cara bertajaga. Kiban makna tajaga sembahyang, minta ilmu untuk kubut sembahyang. Sabah-sabah ibadat kaum muslimin, andaikan tak kerjakan hana ilmu pengetahuan agama, nyan ibadat nyan betulak oleh Allah, ibadat nyan hana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin tanya kubut ibadah sembahyang, segolom nyan minta ilmu tentang ibadah sembahyang tersebut. Tah perkara yang menyangkut dengan sembahyang buta doa, yang tah syarat-syarat sembahyang, tah rukun-rukun dalam sembahyang tersebut, tah adab adapun sunat dalam sembahyang tersebut, dan tah perkara yang dapat membatalkan sembahyang, hendaknya untuk terjaga baik sampai ruhmu kubut buat dia lakukan sembahyang. Nyo mesti benda doa. Dalam rukun sembahyangnya juga betul mengerti yang tah rukun kalbi dalam sembahyang, yang tah rukun fi'li ya dalam sembahyang, tah rukun qauli dalam sembahyang, kiban aturan-aturan main ji, kiban aturan qauli ji, kiban aturan fi'li ji, nyo hendaknya buta mengerti. Maka hendaknya benar minta ilmu kaum muslimin sebelum kita lakukan ibadah sembahyang tersebut. Karena tiap-tiap ibadah apabila tanpa ilmu Allah tidak menerimanya. Maka sembahyangnya mesti
kita kerjakan dengan dasar ilmu, insya-Allah terjaga tanyo daripada azab dalam kuburan. Seandainya kaum muslimin umur yang kaluh terlewati, tapi dalam umur tersebut ibadat sembahyang hana takubut. Ada kala hana takubut nyan karena memang tertinggal tua tu. Ada kala memang sengaja tertinggal hanta tempu but kewajiban bak syariat. Sembahyang yang tertinggal tersebut wajib untuk diqadakan, wajib untuk bayu. Bahkan nyan utang dengan Allah. Baik sampai Allah singgah di urang kiamat gelakai utang bak getanyo. Segala gelakai utang di urang kiamat oleh Allah, maka bayu utang ino di dalam dunia lakukan sembahyang qada, sembahyang yang telah kita tinggalkan. Apabila umur yang kana bak getanyo urang kalewat ka tuha getanyo, tapi ibadat sembahyang manteng namutan. Hanta tempu pun ibadat sembahyang, hanta tem qada sembahyang yang memang tertinggal. Lalai dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada agama. Ilmu pengetahuan agama hanta tem mita. Nyan Allah murka kepada getanyo. Allah bengih kepada getanyo. Bahkan Rasulullah geancam getanyo dengan ancaman yang luar biasa. Diban gekun oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man jawazal arba'in walam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahat ilanna. Urang yang kelewat umur 40 tahun tapi golom legot ketimbang bruk, artinya mantang lebruk ketimbang got, falyatajahat ilan nar, urang tersebut siap-siap tambang dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Nyampan kaum muslimin ancaman Rasulullah. Getanya umur kalewat 40 tahun. Padum umur getanya 50 tahun. 60 tahun umur getanya. 70 bahkan 80 tahun. Tapi kebaikan getanya golom dikalahkan kejahatan getanya. Mantang le maksiat ketimbang taat. Mantang le lalai ketimbang bermanfaat kepada agama. Mantang tiga lalai ketimbang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan siap-siap urang silong tamang dalam neraka Allah. Maka oleh karena demikian Allah mantang sayang ke gedanyo, umur mantang gebi ke gedanyo oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan umurnya tak gunakan kepada taat kepada Allah. Ngan umur yang mantang baitutuk gebi oleh Allah, pergunakan umur tersebut untuk ibadah, pergunakan umur tersebut untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu agama, qada sembahyang yang memang tertinggal, puput ibadah kepada Allah, insya-Allah Allah ampun dosa. Insya-Allah Allah akan diterima taubat getanya. Tahu wala maksud? Perkara yang pertama yang dapat dipuji yang dapat terjaga daripada azab kubur, menjaga sembahyang, artinya ibadah sembahyang tersebut atas dasar ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, berlanjut oleh al-faqih, as-sadaqah, yaitu bersedekah. Ngan sedekahnya insya-Allah terlepas getanyo daripada azab di dalam kuburan. Kiban tamu sedekah menurut kemampuan getanyo. Uronyo napeng getanyo 2,000 rupiah. Napeng getanyo uronyo 5,000 rupiah. Cok peng 2,000 tersebut. Cok peng 5,000 tersebut pasal dalam celeng masjid dengan hati yang ikhlas, insya-Allah ngan peng 2,000-nya, ngan peng 5,000 tersebut terlepas getanyo daripada azab dalam kuburan. Oh getanyo orang kaya bacut, na pangkat adapun na jabatan, kekayaan melimpah bak getanyo, mampu tambah sedekah 100,000, mampu tambah sedekah 500,000, takalan pembangunan agama. Masjid tingah gebangun, dayah kadang tingah gebangun, balai-balai pendidikan tingah gebangun, cok peng 100,000-nya. Cok peng 500,000 tersebut kiban cara bak pembangunan tersebut benar hak lunginan. Bak dayahnya bak pembangunan balai tersebut benar sedekah lunginan. Cok peng tersebut bersedekah kepada tempat-tempat tersebut. Insya-Allah kaum muslimin ngan sedekahnya
getanyo akan terjaga daripada azab wa taih di dalam kuburan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dilanjut oleh al-faqih, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Salah sebuah nikmat yang sangat rayut yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad adalah menjadikan Al-Quran tersebut sebagai kitab suci katanya. Al-Quran yang pedoman hidup katanya. Al-Quran tersebut menjadi imam katanya. Maka Al-Quran tersebut untuk nak dijaga katanya, untuk nak terlepas katanya daripada azab kubur, bertatim baca. Kibancara lidah yang nabak katanya bermucukeh dengan bacaan Al-Quran, bertatim baca Quran tersebut, insya-Allah senang watataih dalam kubur. Kiban tak baca Quran untuk merupakan hikmah yang luar biasa dalam kuburan. Baca Al-Quran kaum muslimin sebagaimana munazzal. Kiban yang kepetuan oleh Allah jamun kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepetuan kepada bawahannya iaitu Muhammad, menankuh payah dah baca. Dah huruf yang disusun untuk Al-Quran tersebut, maka hurufnya payah dah baca. Dah kalimat yang na dalam Al-Quran, kalimatnya payah dah baca. Kiban sifat yang na dalam tulisan Al-Qurannya panjang, wajib untuk tapu panjang, panut baik na rencana untuk panjang. Maka baca Al-Quran untuk merupakan hikmah dalam kuburan, bina ilmu tajwid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keput kaum muslimin, perkara yang dapat terlepas getanyo daripada azab dalam kuburan, iaitu kasratut tasbih, memperbanyakkan mengucap tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersering-sering kita baca kalimat tasbih tersebut. Hikmahnya luar biasa. Teruk dalam kuburan terlepas daripada azab. Kadang-kadang kaum muslimin tak iringi perbuatan-perbuatan katanya dengan mengucapkan tasbih tersebut. Taduk bak sabah-sabah tempat supaya tempatnya diik saksi sehingga di ura kiamat ke katanya. Sebelum budah dari tempatnya ucapkan tiga tasbih, subhanallah walhamdulillah sampai habis. Tana ik motor kadang, tana ik Honda. Setelah kita baca doa ik Honda, doa ik motor, kita sambung dengan tiga truk kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah sampai habis. Tana sok baje kadang kaum muslimin, setelah kita baca doa sok baje, lebih-lebih baje bantablo, baje baluh tajuk, disunatkan untuk membaca doa sok baje tersebut, kemudian tak iringi dengan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah sampai habis. Nyo kaum muslimin hikmahnya luar biasa. Andaikan tatim sabi-sabi tak ucapkan kalimat tasbih tersebut. Put macam perkara yang mesti tak kerjakan yang ku atas saknyo lu pegah. Dah put macam perkara yang hendaknya buta puji untuk nak terlepas daripada azab kubur. Yang pertama al-kidbu, sumulit. Pegah haba bek sumulit. Pubut belagai pegah belagai pubut. Nyan sulit nyan hendaknya buta puji. Yang kedua, al-khiyanat. Adakala khianat tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakala khianat bertanya dengan manusia-manusia. Apabila memang khianat dengan Allah, lakai maah ba Allah. Khianat bertanya dengan manusia, lakai maah ba manusia. Nyan khianatnya hendaknya buta puji untuk senang watataih dalam kuburan. Yang ketiga, an-namimah. Kipan mana an-namimah? Adu domba. Bahasa lain lalat merah. Bahasa lain bube dua jab. Nyan sifut bube dua jab tersebut, sifut lalat merahnya hendaknya buta puji kaum muslimin. Tajak batungku pulan mamih haba dengan tungkunya. Tak pelikut tungkunya, takun ke tungkunya. Tak pegah haba urung lain. Wate merupak dua dra urung tersebut saling-saling masam muka. Pekan gara-gara getanyo. Pekan getanyo sifut mengadu domba. Sifut lalat merah, sifut bube dua jab. Yang sifut bube dua jab tersebut kaum muslimin hendaknya buta puji apabila memang ingin nak bahagia watataih dalam kuburan.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, perkara yang mesti buta jauh untuk nak senang taih dalam kuburan, al-baulu alal badan, kencing di atas badan. Artinya leh tatuhi tantarah. Padahal kewajiban kita untuk bersuci, tapi leh tatuhi tabah najis hantatim bersuci. Nyo perkara yang dapat mengazabkan kita, menyiksakan kita taih dalam kubur. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ingat put macam perkara hendak kita lakukan, put macam perkara hendak kita tinggalkan untuk bahagia taih dalam kuburan, untuk bahagia singgah di ura kiamat. InsyaAllah nyo pelajaran uronyo benar manfaat ke kita Bandung. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlis sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahlil bid'ati wat dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.